wabarakatuh. Halo pemirsa, halo sahabat keren, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat, baik, tetap semangat untuk belajar mandiri. Oke, sahabat keren, selamat datang di ruang belajar mandiri amat keren, Payo, Asah, Asih, Asoh, Matematika. Perkenankan Pak Yoyo melanjutkan pembahasan bab 2 transformasi untuk kelas 9 wilayah Kabupaten Brebes. Pada bab 2 ini peta konsepnya sebagai berikut. Transformasi, di sini transformasi geometri tunggal akan dibagi dalam 4 pembahasan yaitu pencerminan, refleksi, pergeseran, translasi, perputaran, rotasi, perbesaran atau perkecilan, dilatasi. Oke, mari untuk menyikat waktu kita mulai aja untuk refleksi. Sahabat keren, pada refleksi ini kita bahas subbab refleksi terhadap sumbu ik. Tujuan Pak Yoyo melalui kegiatan melihat, menyimak, dan menonton video pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat 1. Memahami definisi dan sifat-sifat daripada refleksi. 2. Mendeskripsikan refleksi dengan menggunakan bidang koordinat kartesius. Yuk kita mulai. Bismillah. Kegiatan 1.1. Memahami definisi dan sifat-sifat refleksi. Ayo kita pahami definisi dan sifat-sifat refleksi berikut. Definisi 3.2. Nomor ini hanya penomoran. Refleksi terhadap titik, refleksi titik terhadap garis. Perhatikan, titik A direfleksikan terhadap garis M, menghasilkan bayangan A aksen. Maka garis M tersebut tegak lurus terhadap ruas garis A aksen. Dan membagi ruas garis tersebut menjadi 2 bagian yang sama panjang. Nah, yuk kita ilustrasikan dulu pemahaman ini. Ini sistem koordinat, ini titik A, akan direfleksikan terhadap garis M. Garis M misalkan di sini di sumbu. Ya ini cerminnya. Garis refleksi, sumbu simetri atau cermin. Titik A ini dicerminkan terhadap garis M ini akan menghasilkan titik A aksen di sini. Nah, bagaimana caranya? Itu menurut sifat. Garis ini garis A aksen dari A ke A aksen ini tegak lurus. Nah, ini tegak lurus terhadap cermin M. Nih, A aksen tegak lurus. Nah, nanti akan dapat jarak dari titik A ke cermin akan sama dengan jarak cermin ke A aksen bayangannya. Untuk itu kita pahami juga sifatnya. Nah, sifat-sifat refleksi terhadap garis. Ayo, yang pertama apa? Jarak suatu titik terhadap cermin A ke A M sama dengan jarak cermin M ke A aksen ke bayangan. Sifat pertama. Ini ke sini sama dengan ini sini. Kemudian sifat kedua, ruas garis A aksen. Nah, ini yang menghubungkan A dan bayangannya tegak lurus terhadap cermin M. A aksen, ruas garis A aksen tegak lurus, ini tanda tegak lurus. Ini lambang tegak lurus. Dengan M tadi garis refleksi atau cerminnya, sumbu simetrinya. Nah, sifat berikutnya coba kita amati gimana gambar. Titik A, B. Nah, caranya dari B ke cermin berapa kotak itu? 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Nah, kita garis. Tegak lurus. Dilanjutkan juga 4 kotak bayangannya. Jaraknya sama. Nah, sini B aksen. Ini tegak lurus di sini. Nah, C gimana? 2 kotak. Maka sini 2 kotak. Di sini C aksen. Nah, sini C aksen. Terus segitiga A, B, C. Kongruen. Nah, sifat ketiga nanti. Dengan segitiga bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Sifat ketiga. Setiap bangun dengan bayangannya selalu kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun. Sama persis. Nah, ini kalau dilipat berdasarkan garis lipat ini, sumbu simetri ini akan menutup dengan tepat. Oke. Alhamdulillah.
Yang pertama definisi ini diambil dari buku paket kelas 9. Ya, silahkan simak. Kemudian sifat-sifatnya, hafalkan 3 ini. Oke, cukup jelas. Yang belum jelas bisa diulang-ulang. Yuk kita lanjut berikutnya. Kegiatan 1.2, refleksi suatu titik pada koordinat kartesius. Yang pertama, refleksi suatu titik terhadap sumbu X. Ayo kita amati contoh berikut. Diketahui segitiga ABC dengan A 1,5 koordinatnya, B negatif 4,3, dan C 3,2. Jika segitiga ABC direfleksikan terhadap sumbu X, gambarlah segitiga tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC tersebut. Sahabat keren, untuk menjawab ini, langkah pertama kita siapkan kertas berpeta. Sumbu X, sumbu Y. Masih ingat ya? Di kelas 8 dulu. Masih ingat video pembelajarannya juga? Penguatan sistem koordinat. Nah, karena ini cerminnya sumbu X, ini sebagai cermin. Sumbu X-nya ini sebagai cermin. Nah, kemudian segitiga A, B, C, D dengan koordinat itu masing-masing kita gambar di sini. A 1,5. X-nya 1, Y-nya 5. B negatif 4,3. X-nya negatif 4, Y-nya 3. Insya Allah sudah lancar menggambar ini. C 3,2. X-nya 3, nih, Y-nya 2 di sini. Nah, segitiga ini akan dicerminkan terhadap sumbu X. Ya caranya ya satu titik dicerminkan. Titik A dulu. Titik A 1,5 akan dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini penulisannya simpelnya. Nanti A aksennya berapa? Langkah pertama, lihat sifat pertama, jarak A ke cermin. Nah, berarti A ke sumbu X. Sumbu X ini cermin. Nah, berapa kotak itu? 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan cermin kebayangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini berarti. Diukur juga. Sama ini. Iya. Nah, inilah titik C. Tek. Nah, titik. Titik A aksen maksud saya. Berapa itu koordinatnya? A-nya, X-nya 1, Y-nya negatif 5. Yuk, B. Dari B dicerminkan sumbu X. Berapa kotak? 3. Berarti 3 kotak. 1, 2, 3 di sini. Nah, di 3 kotak ke sini 3 kotak. B aksen di sini. Berapa dibaca? X-nya negatif 4, Y-nya negatif 3. Ini. C sekarang. Digambar sama langkahnya di sini. Berapa kotak itu? 2 kotak. Nah, 2 kotak. Maka ke bawah juga kotak. 2 kotak bayangannya. Jarak C ke cermin sama dengan cermin ke C aksen di sini berarti. Cermat ya? Alhamdulillah. Baca koordinatnya. X-nya 3, ini 0, 1, 2, 3. Y-nya negatif 2. 3, negatif 2. Oke, sahabat keren. Coba tanpa menggambar. Koordinat D 7,6. Dicerminkan terhadap sumbu X. D aksennya berapa? Coba sahabat keren amati. Dari angka depan 1,5, 1 tetap, 5-nya berubah tanda ini. Ini negatif 4 tetap, 3 jadi negatif 3. 3,2 jadi 3 tetap, 2 jadi negatif 2. Oke, kalau gitu 7,6 menjadi good. 7-nya tetap, 6-nya berubah tanda jadi negatif 6. Z-nya atau yang belakang berubah tanda. Bagaimana kalau titik secara umum P, X, Z dicerminkan terhadap sumbu X? Misalkan ilustrasinya di sini. P-nya di sini. X, Y. Jarak sini. Ukur ke cermin, kemudian cermin ke bayangan. P aksen di sini. Ternyata di sini itu yang Z yang negatif. Yang belakang yang negatif. Simpulkan. Jadi pencerminan terhadap sumbu Y yang belakang berubah tanda. Segitiga ABC, bayangannya segitiga A aksen, B aksen, C aksen kongruen. Yuk ini kamu coba. Nah ini. Jadi bayangan segitiga ABC adalah A aksen, B aksen, C aksen dengan koordinat. Iya, ini hasilnya. Alhamdulillah. Gimana, cukup jelas? Oke, simak baik-baik, diulang. Kita lanjut nanti pada pencerminan terhadap sumbu Y. Yuk kita tutup dulu. Alhamdulillah.